Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Marasil Al-Hasan disebutkan, apabila manusia menampakkan ilmu namun mengabaikan amal, lisan mereka saling mengatakan cinta, tetapi hati mereka benci, dan mereka memutuskan tali persaudaraan satu sama lain. Maka pada saat itulah Allah melaknat mereka. Lantas Allah menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan mereka. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau mengatakan, aku adalah orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, kata Rasulullah, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah, dan semoga kalian tidak mengalaminya. Tidaklah tampak perbuatan zina pada suatu kaum sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa berbagai wabah taun dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, kata Rasulullah, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun, paceklik, dan penguasa yang zalim. Yang ketiga, kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat dari harta yang mereka miliki, melainkan curahan air dari langit akan ditahan. Bahkan sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya tidak akan turun hujan kepada mereka. Kemudian yang keempat, tidaklah suatu kaum melanggar janji, melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Lantas musuh-musuh itu mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Kemudian yang kelima, tidaklah para imam mereka mengabaikan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Abu Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud, dari ayahnya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, sesungguhnya pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, yakni apabila ada di antara mereka yang berbuat dosa, maka datanglah orang yang melarang itu sekedarnya. Keesokan harinya, orang yang melarang tadi duduk-duduk bersama orang yang melakukan dosa, serta menemaninya makan dan minum, seolah-olah kemarin dia tidak pernah melihatnya melakukan dosa. Ketika melihat hal tersebut terjadi pada sebagian mereka, Allah membenturkan hati sebagiannya atas sebagian yang lain, kemudian melaknat mereka melalui lisan nabinya Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini dikarenakan kemaksiatan dan sikap mereka yang melampaui batas. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memegang tangan orang yang bodoh, lalu menuntunnya kepada kebenaran. Jika tidak demikian,
Allah akan membenturkan hati sebagian kalian atas sebagian yang lain. Lantas dia melaknat kalian sebagaimana dia melaknat mereka. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ibrahim bin Amr As-San'ani, dia mengatakan Allah memberi wahyu kepada Yusya bin Nun, sesungguhnya aku membinasakan 40.000 orang baik dan 60.000 orang jahat dari kaummu. Yusya berkata, wahai Rabbku, orang-orang jahat itu memang pantas mendapatkannya. Namun bagaimana dengan orang-orang yang baik? Maka Allah menjawab, orang-orang itu tidak marah seperti kemarahanku kepada orang-orang jahat. Bahkan mereka makan dan minum bersama orang-orang tersebut. Disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dari Abu Hizan, dia mengatakan Allah mengutus dua malaikat ke suatu daerah untuk menghancurkannya beserta penduduknya. Selanjutnya kedua malaikat tadi melihat seorang laki-laki yang tengah melaksanakan sholat di masjid. Mereka pun berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya di daerah itu terdapat hambamu fulan yang sedang mendirikan sholat. Allah berfirman, hancurkanlah daerah itu sekaligus penduduknya, termasuk dia. Sesungguhnya wajahnya sama sekali tidak pernah berubah marah karenaku. Al-Humaydi mengabarkan dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata, aku diberitahu Sufyan bin Sa'ad dari Mis'ar bahwasanya ada malaikat yang diperintahkan untuk membenamkan suatu daerah. Malaikat itu sempat berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya daerah itu terdapat fulan yang merupakan seorang ahli ibadah. Allah pun mewahyukan kepadanya, mulailah dengan membenamkan fulan tadi. Sesungguhnya raut wajahnya tidak pernah berubah atau tidak pernah marah karena aku. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula disebutkan dari Anas bin Malik bahwasanya dia pernah masuk menemui Aisyah bersama seorang laki-laki lain. Orang tadi berkata, wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang Al-Zalzalah, yaitu hari keguncangan. Maka Aisyah menjawab, apabila orang-orang telah memperbolehkan zina, meminum khamr, dan menabuh alat-alat musik, maka Allah pun cemburu di langitnya. Lantas berkata kepada bumi, goncangkanlah mereka. Berhentilah jika mereka mau bertaubat dan menghentikan perbuatan mereka. Sebaliknya, hancurkanlah mereka jika tidak mau. Pria tadi bertanya lagi, wahai Ummul Mukminin, apakah itu merupakan azab bagi mereka? Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, itu adalah peringatan dan rahmat bagi kaum mukminin, tapi merupakan hukuman, azab, dan kemurkaan untuk orang-orang kafir.